bla 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 dan sebagainya. Terus kemudian nggak ada sesi tanya jawab ya. Di sini nggak ada sesi tanya jawab. Nanti saat presentasi ya udah hanya sekedar memperkenalkan saja. Dan terus metode saya dalam presentasi ya. Presentasi ini masuk nilai tugas, tapi saya nggak mewajibkan dalam artian kalian nggak mau maju, nggak mau presentasi silahkan aja. Tapi konsekuensinya tugas untuk presentasinya nggak ada. Kemudian urutannya siapa yang maju duluan, siapa yang mau presentasi duluan, itu saya nggak menentukan. Itu balik lagi ke kalian. Siapa yang mau presentasi duluan, ya udah silakan langsung aja. Tentunya ada reward. Siapa yang maju duluan dan siapa yang maju di akhir, tentu ada reward yang berbeda. Buat yang maju pertama, yang pionirnya, pasti ada nilai plusnya dari saya. Jadi kurang lebih nanti kayak gitu ya. Ini saya sampaikan materi dulu. Beres dari materi, langsung kita lanjut sesi presentasi. Wait, sebentar ya. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke dalam materi dulu. Penggolongan media iklan. Sebentar. Definisi media iklan adalah segala sarana komunikasi yang dipakai untuk mengantarkan dan menyebarluaskan pesan-pesan iklan. Sarana adalah program khusus atau pilihan posisi cetak di mana iklan dipasang. Media iklan untuk saat ini dibagi menjadi dua jenis ya penggolongannya. Ada media iklan konvensional, media iklan tradisional, ada media iklan digital. Media iklan tradisional ini yang akan kita bahas terlebih dahulu. Ini adalah media yang cukup akrab dengan kita untuk saat ini. Ya, kemarin-kemarin juga, media yang sudah akrab dengan kita sudah lama. Ya. Kayak ada televisi, media cetak, media radio, dan media luar ruang. Perlahan untuk saat ini, keempat media ini, media tradisional atau media konvensional ini memang sudah mulai berasa ditinggalkan. Nah, tapi dalam periklanan, keempat media ini masih digunakan. Yang pertama, kita berkaitan dengan media televisi. Secara harfiah, secara bahasa, tele dari bahasa Yunani yang artinya jauh, visi dari bahasa Latin artinya adalah melihat. Melihat dari jauh. Televisi diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh. Media televisi merupakan media yang paling banyak menyerap media iklan. Untuk saat ini, ini ada tambahan. Untuk saat ini. Untuk saat ini, media televisi masih yang terbanyak yang digunakan untuk beriklan. Iklan TV namanya adalah televisi komersial. Proses pembuatan iklan TV tergolong rumit dan mahal. Daftar harga iklan di media biasanya disebut rate card. Kenapa dikatakan rumit dan mahal? Ya, karena nggak sembarangan. Orang bisa ngiklan di televisi itu nggak sembarangan. Selain harus bikin iklannya dulu, kemudian ada izinnya dulu si iklan tersebut terkait dengan kelayakan dan tidak layaknya, sensor. Belum lagi pembelian ruang dan waktu di medianya. Itu cukup mahal untuk saat ini, media iklan televisi. Kemudian media cetak. Media cetak adalah media yang proses pembuatannya melalui percetakan, baik manual maupun digital. Media cetak umumnya terbagi menjadi 3, ada koran, ada majalah, ada tabloid. Masing-masing media cetak memiliki kekuatan dan kekurangan. Semuanya punya plus minusnya masing-masing. Kayak misalnya koran itu cenderung beritanya kalau kita berbicara positifnya up to date. Karena dia terbitnya harian. Setiap hari beritanya selalu up to date. Tapi dari kualitas kertas, misalnya, kualitas beritanya itu akan kurang mendalam. Kualitas kertasnya cenderung yang biasa. Beda dengan majalah. Majalah dia sifatnya biasanya bulanan. Ketika ada satu pembahasan, biasanya dibahas secara mendalam. Kemudian dari segi kualitas
kertasnya, dari segi kualitas cetaknya, majalah tentu lebih unggul. Tabloid, ini yang biasanya terbit mingguan, ya ini middle-nya, tengah-tengahnya lah, antara majalah dan koran. Di satu sisi mungkin dari segi kualitas kertas masih sama dengan koran, tapi dia pembahasan lebih mendalam biasanya, lebih banyak rubrik-rubriknya. Tapi ya yang tadi kualitasnya masih sama kayak koran, kertasnya masih biasa. Kemudian mungkin dari segi karena beda bahan kertasnya, jadi warnanya kurang menarik dan sebagainya. Kemudian media radio. Radio muncul tahun 1920. Awalnya digunakan sebagai alat komunikasi antar lembaga menggunakan frekuensi radio. Kekuatan radio adalah kemampuan audio dalam membentuk theater of mind. Saat ini radio masih dianggap ampuh menjangkau masyarakat dan masih didengarkan. Teman-teman di SA, ada yang mungkin pernah dengar maksud dari theater of mind itu apa? Sorry. Sebentar ya, ini share screen-nya ada sedikit bermasalah. Mungkin teman-teman di SA ada yang pernah dengar kekuatan radio adalah kemampuan membentuk theater of mind. Ada yang tahu nggak maksudnya theater of mind itu apa? Jangan lewat chat, langsung ngomong aja. Izin, Pak. Yuk. Konsep untuk membentuk pola pikir dari pendengarnya nggak sih, Pak? Atau imajinasi para pendengar? Oke, thank you Fikri. Oke. Ada lagi? Kayak buat ngebangun mindset iklan tersebut bukan sih Pak, melalui audio agar si pendengar kayak kecantum di pikiran si pendengar gitu Pak. Oke, thank you Firly. Ya. Di sini kita nggak berbicara iklan dulu ya, tapi maksudnya berbicara secara keseluruhan radio. Radio dikatakan theater of mind. Tapi ya, just make sure apa jawaban kamu masih oke. Nah ini kalau ada yang lewat chat itu semacam sesuaikan imajinasi masing-masing pendengar menurut Siti Sawiyah. Oke. Thank you buat teman-teman yang sudah berpendapat. Jadi intinya dari theater of mind ini imajinasi. Setiap pendengar membuat imajinasinya masing-masing terhadap apa yang dia dengar. Kita persempit. Misalnya kita ngomongin iklan. Ada iklan di radio. Di mana iklan tersebut terdengar ada suara motor, pokoknya suara yang menggambarkan misalnya situasi kemacetan. Nah, situasi bagaimana crowded-nya lalu lintas. Setiap pendengar pasti punya imajinasinya masing-masing ketika mendengar si lalu lintas yang macet tadi. Suara motor, suara knalpot mobil, suara pokoknya bising kendaraan lah, suara macet. Di iklannya digambarkan bahwa suasananya dalam suasana macet. Tapi orang pendengar radio ya cuma hanya bisa mendengarkan. Nah, karena hanya bisa mendengarkan, masing-masing dari pendengar radio tadi pasti punya imajinasinya masing-masing. Misalnya buat teman-teman yang di sini ada tinggal daerah Tangerang, mungkin dia langsung kebayangnya ya udah daerah Tangerang yang macet mana. Teman-teman yang tinggalnya daerah Depok, ngebayangin daerah Depok yang macet mana. Oh, ini iklannya di situ nih. Teman-teman yang mungkin tinggalnya daerah Bekasi, oh ini misalnya daerah mana? Ya daerah Bekasi mana lah. Pokoknya yang macet. Semua punya pandangan masing-masing. Yang itu dikatakan oleh theater of mind. Jadi intinya imajinasi. Setiap pendengar punya imajinasinya masing-masing. Makanya radio dikatakan theater of mind. Belum lagi kalau misalnya kita lagi dengerin acara ya talk show
atau misalnya ya kalau sekarang sebutnya podcast lah, cuma dengar suaranya aja lewat radio, pasti kita ngebayang ini orangnya kayak gimana sih, suaranya kayak gini. Oh ini mohon maaf ya kalau ini saya ngomongin fisik. Oh ini cantik kah orangnya? Oh ini ganteng kah? Pasti punya pandangan masing-masing, punya imajinasi masing-masing. Yang berikutnya adalah media luar ruang. Nah, media iklan yang berada di luar ruangan bentuknya billboard, poster, spanduk, dan lain sebagainya. Karakter media luar ruang berkaitan dengan ukuran, posisi, dan bentuk. Berkait dengan visibilitas. Poin yang berikutnya itu mohon maaf, ini kesalahan dari penyusun materi ya. Jadi poin media iklan digital dan media iklan alternatif itu tidak termasuk dalam media luar ruang. Ini beda lagi. Kayak tadi, itu masuk media iklan baru. Yang tadi ada media iklan tradisional, nah, ada media iklan baru. Media iklan baru dibagi menjadi dua. Ada media iklan digital dan media iklan alternatif. Media iklan digital itu contohnya yang dulu mulai berkembang dari era kalian mungkin masih ngalamin kepingan CD, kemudian virtual reality, telepon interaktif itu telemarketing ya. Kemudian yang erat dengan kita saat ini adalah internet. Kemudian media iklan alternatif. Nah, ini kayak ambient media. Ambient media itu ya serupa iklan tapi dia dibuat semenarik mungkin menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi saya ambil contohnya seperti ini. Sebentar ya. Ya, misalnya seperti ini, ambient media. Jadi dia iklan juga, tapi dia berusaha menyesuaikan dengan di mana dia ditempatkan. Kayak misalnya, nah ini, bentar ya, ada something. Wait. Oke, saya kembali lagi. Ternyata cuma kucing. Ya. Jadi bagaimana sih iklan menyesuaikan dengan tempat di mana dia dipasang? Ini misalnya ada zebra cross, ya, yang ya kalau biasa ya udah hanya garis-garis tersusun aja. Tapi kemudian dibuatlah ini menjadi media iklan, yaitu dengan ditambahkan dari seolah-olah ada bungkusnya. Dan yang garis-garis zebra cross itu merepresentasikan kentang goreng. Ya, kemudian misalnya, nah ini juga, ya hanya sekedar lift. Ya. Tapi bagaimana si lift ini kemudian dengan sedemikian rupa disusun menjadi sebuah iklan yang menarik. Ini ambient media. Oke, balik lagi ke yang tadi. Di media iklan, nah, lagi selain media iklan konvensional, itu ada lagi media iklan digital dan media iklan alternatif. Nah, itu alternatif udah. Kemudian ada media iklan digital. Ini yang saat ini sudah cukup erat dengan kita dan mungkin ini masih mungkin ya, itu akan mengalahkan dari media iklan tradisional. Kenapa saya mengatakan akan mengalahkan? Ya kita bisa cek saja deh untuk saat ini. Kita berkaca pada diri masing-masing. Bagaimana kebutuhan kita akan media iklan tradisional dibanding dengan media iklan digital. Contoh gampangnya internet di smartphone kalian masing-masing. Saya bertanya untuk di kelas S4A. Berapa sih waktu yang kalian habiskan dalam sehari, kira-kira dalam sehari, untuk menonton televisi?
kayaknya sekarang udah jarang deh Pak nonton televisi. Oke, menurut Sila udah jarang. Menurut Siti Sawiyah kurang dari 1 jam sehari. Nah, ada lagi yang ingin berpendapat atau malah seminggu gitu. Udah nggak pernah lagi, Pak. Malah ada yang udah nggak pernah lagi. Ya, kita bisa rasakan dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Beda kalau kayak dulu kita tuh mungkin sudah hafal ya acara televisi itu dari hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya itu udah tahu gitu. Kalau di Trans acaranya ini, kalau di RCTI acaranya ini, di apalagi misalnya di TV One acaranya ini dan sebagainya, di Indosiar, di SCTV, hafal kalau dulu tuh. Kalau sekarang ya kita bisa rasain pada diri masing-masing. Televisi itu lebih kepada ya sekedar mengisi waktu luang aja. Misalnya lagi makan bareng sama keluarga, ya udah nyalain televisi. Cari-cari channel ya udah yang menurut kalian menarik, cari acara yang menurut kalian menarik. Nah, ini perlahan tapi pasti televisi ini mulai ditinggalkan. Belum lagi kalau kita ngomongin dunia perkembangan teknologi saat ini ya, yang TV pun udah bergeser dari TV digital, kemudian ya walaupun belum semuanya, belum mayoritas, tapi udah mulai masuk smart TV. Orang yang punya smart TV nontonnya ya udah, kalau nggak misalnya dia udah punya TV kabel, langganan TV kabel, dia nge-YouTube. Kita bisa bandingkan lagi yang televisi tadi dengan YouTube. Kira-kira perbandingannya kalian lebih sering nonton TV apa YouTube kalau untuk saat ini? YouTube, Pak. Nah, karena orang makin kesini itu makin dalam tanda kutip ya dimanjakan. Jadi orang pasti akan nyari berdasarkan apa yang dia suka. Jadi misalnya Firly bilang lebih suka nonton YouTube ya karena dia bisa menentukan apa yang dia tonton dengan berdasarkan apa yang dia suka. Misalnya yang cewek suka kulineran, oke, dia suka nontonnya yang acara makan, carilah acara makan. Yang cowok suka misalnya otomotif, mesin motor, cari yang berkaitan dengan otomotif, cari yang berkaitan misalnya dengan olahraga, yang sesuai dengan kemauannya dia aja. Dan ini masih berkembang untuk saat ini. Maksudnya kita nggak tahu nanti beneran televisi bakal ditinggalin atau enggak. Oh ya, kemudian ada tambahan juga untuk media iklan alternatif ya. Itu berkaitan dengan game itu advertising yang ada di game ya, di game kalian yang suka main game itu pasti suka disisipin iklan kan, nggak harus game sih sebenarnya, aplikasi-aplikasi kalian. Nah, kemudian ada transit ad. Nah, transit ad itu media iklan yang ada di alat transportasi kayak misalnya di busway, di KRL, di MRT, di angkot, atau yang sampai di ojek online ya, di taksi online, yang kayak Videotron jalan itu, yang kayak ada TV-nya itu. Itu adalah perkembangan media-media iklan baru. Oke, ini skip. Nah, ini mindset-nya sebelum era digital ada itu seperti ini. Jadi ada media lini atas sama media lini bawah. Media lini atas adalah media yang umumnya digunakan sebagai tempat beriklan pertama, tempat beriklan utama dari sebuah produk. Adalah media iklan tradisional yaitu media cetak dan media elektronik. Kemudian below the line-nya, media lini bawah adalah media luar ruang, kayak spanduk, baliho, itu media-media iklan yang digunakan sebagai pendukung saja. Kegiatan promosi, event, merchandise. Jadi tetap mereka beriklannya utamanya adalah media iklan tradisional, yaitu media cetak dan elektronik. Kemudian didukung oleh media iklan luar ruang. Nah, ini untuk sebelum era digital nih. Sekarang kalau kita ngomongin era digital, konsep ini udah mulai berubah. Banyak dari produsen-produsen yang beriklan itu nggak menjadikan media cetak dan media elektronik itu menjadi media iklan utama.
kalian bisa, mungkin ada yang mau ngasih contoh kira-kira produk apa yang dalam tanda kutip ya terkenal, oke, tapi dia nggak ngiklan di televisi, tapi dia ngiklan di internet. Binomo, Pak. Itu ilegal. Ya bisa, oke, nggak apa-apa. Nah, Binomo tuh misalnya. Logitech, Pak. Ya, kalian misalnya, ya yang balik lagi ya, yang Binomo tadi, kalian suka main YouTube, itu pasti hampir pernah deh nonton iklannya. Logitech, oke. Ya ini juga fintech, banyak ya, misalnya apa aja sih fintech yang sering kalian tonton di YouTube, sering muncul di YouTube, apa? Ada Dana Cash, ada banyak lah pokoknya. Jadi mereka menjadikan media eh, tradisional itu bukan media utama untuk beriklan. Ya kita lihat juga misalnya buat teman-teman cewek, ya cowok juga sih. Nah, tahu kan kosmetik, ke perawatan tubuh, kosmetik, kita skincare, MS Glow. Tahu, Pak. Nah, tahu ya. Nah, oke, dia kemarin-kemarin ada sih iklannya di televisi. Tapi waktu dulu pertama dia booming itu justru malah bukan dari televisi. Ya dia menggunakan media iklan internet. Selain dengan dia di internet beriklan, dia menggunakan caranya ya endorsement tadi. Dia kan juga lewat internet. Dalam artian dia nge-endorse si A, nge-endorse si B, nge-endorse si C, si A, B, C. Tadi kan dia ngeklaninnya nggak lewat televisi. Dia ngeklaninnya ya udah lewat platform sosmednya aja. Jadi konsep seperti ini yang media lini atas, media lini bawah ini sebenarnya mulai tergeser. Cuma saya belum berani menyampaikan secara langsung karena ya memang kalau dari buku diktatnya dari periklanan sejauh ini masih seperti ini ya. Belum ada buku keluaran terbarunya. Oke. Sekian untuk media iklan. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan langsung via WhatsApp grup aja dulu ya.